Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ridwanullah, mahasiswa Universitas Islam Malang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya diberi amanah, dipercayai amanah untuk sedikit memberikan komentar tentang pentingnya perlakuan masyarakat dan dunia pendidikan terhadap penyandang disabilitas, khususnya dalam pandangan Islam. Pertama-tama, pernahkah Anda melihat para penyandang disabilitas di sekeliling Anda? Mungkin tidak semua dari kita pernah berinteraksi dengan para penyandang disabilitas. Apa kesan pertama kali Anda ketika melihat penyandang disabilitas? Apa perasaan Anda ketika melihat penyandang disabilitas? Jika Anda tidak berinteraksi dengan mereka, lalu kenapa Anda kok tidak tergerak untuk berinteraksi dengan mereka? Selayaknya kita ingin berinteraksi dengan orang-orang yang sebelumnya kita tidak pernah kenal. Apa karena mereka berbeda? Apa yang membedakan Anda dengan mereka, penyandang disabilitas? Apa yang membedakan tangan dengan 10 jari yang Anda miliki? Bagaimana Allah jika Allah menakdirkan hilang beberapa jari dari Anda, dari jari Anda? Apa mata Anda dengan penglihatannya? Atau kuping dengan pendengarannya? Tidak seperti itu, teman-temanku. Disabilitas dan non-disabilitas itu haknya sama, hak asasinya sama. Tiada yang membedakan di antara keduanya, baik itu hak sosial, hak pendidikan, hak ekonomi, hak hukum, dan lain-lain sebagainya. Sebagaimana kita ketahui, yang sering kita dengar yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal musliman. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Itu hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Dalam konteks tersebut tidak ada yang menyebutkan tentang disabilitas ataupun non-disabilitas. Akan tetapi redaksinya, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Lantas yang membedakannya apa? Gak ada. Cuma fasilitas saja yang harus disesuaikan. Bukan berarti fasilitas kita yang harus dibedakan, tapi fasilitas yang harus disesuaikan. Seperti halnya contoh
contoh alternatif yaitu lalu lintas menuju suatu ruangan tempat belajar, yaitu kelas, yang dimana ada disabilitas dan non-disabilitas. Secara fasilitas umumnya sih seharusnya ada 2 jalan, yaitu untuk pengguna disabilitas dan non-disabilitas. Untuk yang tunanetra itu biasanya ada cross zero yang warna kuning. Nah, itu landasannya biasanya halus dan khusus satu jalur itu agak kasar dan diwarnakan berbeda agar yang tunanetra tadi itu dapat merasakannya untuk menuju tempat tujuannya. Itu di tempat-tempat pendidikan khususnya harus ada, dan di tempat-tempat umum. Dan yang kedua, persoalan naik ke lantai ataupun naik ke lantai 2 atau 3. Secara fasilitas kita harus menyesuaikan bahwasanya yang disabilitas dan yang non disabilitas itu harus disesuaikan. Tidak mungkin dong orang-orang ataupun saudara-saudara kita yang dianugerahi keunikan tanpa kaki akan naik tangga. Tentunya umumnya mereka memakai kursi roda. Lalu fasilitas apa yang harus disesuaikan? Yaitu tanjakan yang lurus itu, yang halus itu, kayak turunan sama tanjakan itu, bukan yang modelnya tangga. Kan biasanya ada jalan gini, yang samping kanan dan kirinya tangga, yang tengah-tengahnya itu tanjakan gitu sama turunan gitu yang halus ya. Itu perlu kita pahami ya untuk kita semua juga. Jika di tempat umum ataupun dimanapun, jika menemukan rute hal demikian dan kondisinya rame ataupun tidak rame, perlu kita pahami bahwasanya yang diutamakan dan jalur itu yang tengah itu untuk penyandang disabilitas ataupun difabel yang membutuhkan perlakuan khusus, dan itu yang disesuaikan seperti itu. Jadi jangan seenaknya sendiri gitu. Kan ada lift. Kalau misalkan di kampus gitu kan ada lift, ada misalkan di mall kan ada lift. Ya, ada lift. Tapi bagaimana untuk penyandang yang penglihatannya tidak bisa, penglihatannya bermasalah sama yang pendengarannya bermasalah, ataupun memiliki keunikan di pandangan sama di pendengaran. Ketika masuk di lift mulai dari lantai 1 mencet menuju ke lantai 6. Biasanya di lift itu terjadi di pertengahan lantai 3 atau lantai 4 itu berhenti, terbuka. Mungkin sisa-sisa dari teman-teman ataupun orang lain yang hendak turun ataupun naik menggunakan lift, dikarenakan lama lalu ditinggal, terlanjur mencet. Kira-kira saudara kita yang membutuhkan fasilitas yang harus disesuaikan tadi itu turun tidak itu? Ketika di lantai 4 belum nyampe ke lantai 6 sudah terbuka. Lalu apa yang perlu disesuaikan? Ya kan bisa jadi lift yang sensornya itu pakai suara juga, ketika terbuka itu mengkabarkan ataupun memberitahukan bahwasanya ini lantai sekian, ini lantai sekian. Itu lebih efektif dan lebih bagus ya. Oke, itu untuk fasilitas di pendidikan umumnya, dan banyak sih yang lainnya juga, yang cuma 2 itu untuk saat ini. Dan untuk masyarakat perilaku masyarakat untuk penyandang disabilitas.
Ada yang cacat, bukan cacat, tapi ada yang memiliki keunikan di fisik, ada yang memiliki keunikan di mental. Kita ambil yang mental ataupun yang fisik deh, gak apa-apa. Mereka juga membutuhkan perlakuan yang sama seperti halnya orang-orang yang lainnya. Mereka juga ingin bercanda tawa, ingin tertawa lepas seperti halnya orang-orang lain juga. Kenapa sih kita kebanyakan kok memandang, wah ini orang itu seperti ini, aduh orang itu gini. Tapi lantas kita agak merasa kayak risih ataupun acuh tak acuh. Padahal hal itu dibutuhkan untuk mereka, baik secara support, semakin mereka ditemani, dihargai, diakui keberadaannya, saya rasa mereka akan lebih semangat untuk mencari jati dirinya ke depannya dan lebih optimis lagi dan percaya diri bahwasanya dirinya itu memiliki potensi yang berbeda, yang dapat dikuasai ataupun yang dapat mereka lakukan untuk kehidupannya. Kurang lebih seperti itu untuk saat ini. Mungkin lain kali, lain waktu kita sambung kembali, karena terlalu banyak sekali sih untuk yang perlu dibahas, baik itu yang masyarakat, yang dunia pendidikan. Sebenarnya itu harus disendiri-sendirikan karena ini untuk memenuhi tugas juga. Saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan, bila mana ada kekurangan baik dalam public speaking ataupun hal-hal lainnya, tolong saran dan masukannya. Oke, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.